Memberantas buta batik di negeri batik. Bagaimana patola mempengaruhi motif batik? Disajikan Adi Kusrianto. Ini adalah kelanjutan topik pembahasan pada episode ke-12. Sejarah teknologi tekstil bangsa India lebih tua beberapa abad dibanding kita di Nusantara. Di India dikenal tenun patola yang berasal dari kota Patan, ibu kota negara bagian Gujarat. Sebuah kain tenun double ikat yang bernilai sangat tinggi. Menurut warga kota Patan, patola telah ada di kota mereka sejak awal abad Masehi, tahun 20-an. Informasi dari The Times India di awal abad ke-11, Raja Kumarpal dari dinasti Solansky mendatangkan 700 penenun double ikat dari Maharashtra untuk meningkatkan produksi patola di Patan, Gujarat. Apakah ini bisa disimpulkan bahwa Raja Patan ini berusaha meningkatkan jumlah penenun double ikat patola di Patan, Gujarat karena mereka sukses memasarkan kain patola ke timur, yaitu ke Asia Tenggara sampai ke Jawa, bahkan Nusa Tenggara, dan ke arah barat, ke Asia Barat dan Eropa. Banyak motif patola diilhami oleh ornamen-ornamen pada panel kuil Rani Kifaf, sebuah kuil yang unik yang berbentuk terbalik, membentuk sumur di bawah tanah. Konon kuil ini dibangun tahun 1050 oleh Ratu Udayamati untuk mengenang suaminya Raja Bhimdev yang pertama. Seperti inilah gambaran bentuk kuil Rani Kifaf, yaitu dibangun ke bawah hingga paling bawah adalah sumur. So what makes the Patan Patola so famous? This silk is the only one of its kind in the world. While in most cases cloth is woven with intricate designs on looms, in the case of Patan's Patola, the designs are on the thread itself. A complex method of tying and dyeing is used directly on the thread, a process popularly known as ikat. Mathematical precision is used to ensure that all designs mesh together when woven. While the ikat is an art famous across Odisha and Telangana, what makes the Patan Patola stand out is that the tie and dye process on the thread is used for both the warp and the weft, a skill that hasn't been replicated anywhere else. In Baroda, 200 kilometers from Patan, Kanubhai Salvi, one of the other few Salvi, is still in the business. Pada masa kerajaan Mojopahit, tahun 1293 hingga 1500 Masehi, negeri ini kedatangan para pedagang dari berbagai negara. Tersebut di situ nama-nama negara diantaranya adalah Ayodhyapura, kemudian Dharmanagari, Marutma, Rajapura, Singanagari, Champa, Kamboja, dan Yawana. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini selain menjalin hubungan dagang juga merupakan mitra satata yang artinya negara sahabat dan memiliki kedudukan yang sama. Patola salah satu barang dagangan para pedagang Gujarat. Ketika masuk ke Mojopahit, mereka melalui pelabuhan Kambang Putih Tuban dan pelabuhan Cangu di Sungai Berantas dekat Mojokerto. Kain patola dikonsumsi para raja dan bangsawan sejak negara Kahuripan, kemudian Singosari hingga Mojopahit. Saat itu sebagai pakaian mewah, pakaian raja-raja.
Hal ini terbawa dari tradisi bahwa patola di India juga merupakan bahan pakaian raja. Tradisi memakai kain patola di kalangan para raja di Jawa terbawa hingga abad ke-20, yaitu tahun 1900-an. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang memerintah tahun 1921 hingga 1939 terlihat celananya menggunakan patola. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 memerintah pada tahun 1877 hingga 1921. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 memerintah tahun 1855 hingga 1877. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 tahun 1823 hingga 1855. Sedangkan sultan-sultan sebelumnya belum ada teknologi fotografi untuk menampilkan busana patolanya. Tetapi melalui kesenian ketoprak, masih tetap digambarkan bahwa sultan atau raja pada era itu menggunakan busana patola. Perhatikan bagaimana penggambaran busana Raja Jawa melalui kesenian ketoprak ini. Raja menggunakan celana panjang berbahan patola, yang tentu saja dalam hal ini adalah tiruan seolah patola, sementara yang bukan raja menggunakan celana berwarna hitam. Sampai pada akhirnya, motif-motif dari kain patola diadopsi sebagai motif-motif pada batik nitik di Yogyakarta. Jika patola di Pekalongan berasimilasi dengan proses pembatikan menjadi motif jelamprang, maka di Jogja patola diadopsi menjadi motif nitik. Inilah kreativitas pembatik kala itu. Motif tenun yang terdiri dari warna benang lusi dan pakan, ketika dijadikan bentuk motif batik, garis-garis itu diubah menjadi bentuk titik-titik. Nitik dari Yogyakarta juga diperindah dengan hadirnya isen-isen batik lain seperti jejak pitu, jejak telu, bahkan ada yang diberi ornamen batik dengan klowong maupun tembokan, sehingga penampilannya baik bentuk dan warnanya berbeda dari motif jelamprang Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur. Saya selaku pendamping masyarakat Batik Nitik Yogyakarta. Kegiatan yang saya lakukan sekira dimulai tahun 2008 setelah saya melakukan pendampingan juga di Sentra Batik Giriloyo pada tahun 2007. Pada tahun 2008 ketika saya mulai membina masyarakat batik nitik, ada banyak hal yang menjadi satu PR bersama sebenarnya bagi batik tulis nitik Yogyakarta. Yang pertama, bahwa batik nitik Yogyakarta pada tahun itu betul-betul tidak dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat secara nasional ataupun regional di Yogyakarta atau mungkin Bantul. Batik nitik adalah satu batik yang lahir di Kembang Songo dari menurut cerita masyarakat sekitar adalah batik yang terinspirasi dari kain patola. Kain patola adalah kain dari tradisi kebudayaan wastra di India.
beberapa data disebutkan bahwa batik nitik itu tumbuh sekira pada pada masa Mataram Islam. Dan kita tahu pada kala itu Mataram Islam itu ada di daerah tidak jauh-jauh dari Kembang Songo, yaitu di daerah Pleret. Pada data yang lain disebutkan bahwa batik nitik itu serupa juga dengan keluarga kalau kita di pantai utara disebut dengan jelamprang. Dan kebudayaan batik jelamprang sangat terkait dengan beberapa artefak yang sebenarnya juga terkait pada misalkan pada arca, candi. Yang paling kuat sebenarnya ada pada Candi Singosari, di mana di dalamnya ada istilah jalamprang. Nah, bentuk daripada jalamprang itu mirip seperti yang ada pada hari ini, yaitu pada batik nitik ataupun pada jelamprang di Pekalongan. Kedua batik ini sebenarnya sangat-sangat mulai punah, sehingga saya sangat mengapresiasi keberadaan dari pemerintah di mana hari ini batik nitik betul-betul mencoba diangkat kembali, bahkan batik nitik telah mendapatkan predikat identifikasi geografis sebagai satu kekayaan lokal daripada Bantul, sebagai satu khasanah karya dari batik tulis yang memiliki kekhasan, yaitu yang membedakan dengan batik lain memiliki canting yang sangat khas.